Om Kim sih sekarang mulai ada keyakinan sih, mulai ada ya. Belum full ya, mulai ada keyakinan. Bisa jadi memang ini settingan mereka gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, salam sehat. Semoga dalam cuaca yang kurang baik ya Om Kimung ya. Jadi bukan beberapa hari lagi sih, udah bulanan lah gitu cuaca panas, terutama di lingkungan Bang Jali itu udah nggak ada hujan kayak baru tinggal di Bogor kayak gitu. Jadi semoga aja Sobat Kimung dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Jadi konten kali ini hanya fokus ya Om Kimung ya. Kita fokus pada satu pasangan capres-cawapres dulu nih. Itu Mas Ganjar sama Pak Mahfud MD gitu. Jadi beberapa hari yang lalu kan sudah deklarasi, dan kalau Bang Jali perhatikan ini temponya cukup singkat ya, karena ada penawaran. Karena salah satu wawancaranya Pak Mahfud MD itu bilang bahwa Pak Mahfud MD itu sudah ditawarkan sejak bulan Mei. Ya betul. Ya kan, ditawarkan berkali-kali, nolak. Cuman mulai mengerucut ini pilihan, dan berhasil diyakinkan oleh pihak PDIP karena ada perjanjian di situ ya, dimana ditugaskan jika terpilih nanti bahwa fokusnya Pak Mahfud MD untuk membenahi hukum. Dan dimana yang di video kita sebelumnya terutama Om bilang bahwa kalau cawapresnya Pak Ganjar Pak Mahfud MD ini ngeri-ngeri sedap, karena Pak Mahfud MD bakal ngobrak-ngabrik sistem hukum kita kayak gitu. Ini yang tidak disukai oleh ya pejabat-pejabat yang ada lah kayak gitu, termasuk politikus juga. Iya gitu ya kan. Justru malah ini jadi tugas utamanya Pak Mahfud MD yang diamanatkan oleh PDIP gitu. Ya ini membuat Pak Mahfud tertarik dan menerima amanat itu, dan dideklarasikan hari Rabu ya, Rabu pagi kalau nggak salah, pokoknya beberapa hari yang lalu lah. Itu dideklarasi di ini ya, di kantornya ya PDIP ya, kantor Teguh Umar ya, Teguh Umar ya, gitu. Jadi ada peristiwa itu lah. Ya, jadi di situ tim koalisinya ada PDIP, P3, Hanura, Perindo, dan juga TPN-nya, tim suksesnya itu hadir semua. Nah ini menurut Bang Jali pasangan idealnya Om Kimung, karena kan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD bisa dibilang udah pengalaman lah, dari terutama Pak Mahfud MD ya, legislatif pernah, eksekutif pernah, dan juga ketua MK yudikatif pernah, sudah dialamin semua kayak gitu. Dan menurut Bang Jali juga ini adalah rezeki yang tertunda nih. Iya. 5 tahun yang lalu. Iya gitu. Karena kan kita tahu di mana Pak Mahfud MD udah nunggu nih, udah ngukur baju. Udah ngukur baju mau ujung. Iya, mau jadi calonnya cawapresnya Pak Jokowi diganti last minute dengan Kiai Haji Maruf Amin. Itu keputusan politis banget lah, demi suara kayak gitu. Tapi ya kalau bahasa kita mah namanya rezeki nggak kemana nih Om Kim. 5 tahun lagi ternyata akhirnya dia jadi cawapres kayak gitu. Dan tanpa ngeluarin biaya lagi. Iya, itu salah satu yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD di wawancara ya. Tanggapan Om Kim dengan pasangan ini dulu ya, kita fokus pasangan ini. Itu bagaimana? Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, silakan Om Kim. Bagus, karena kan udah prediksi Om Kim kan, kita buat konten ini, Om Kim sebagai orang awam kan beberapa konten kita terdahulu Om Kim udah katakan. Iya. Kayaknya ada beberapa pilihan yang kalau untuk menarik suara NU ada di Mahfud MD kan gitu. Beberapa hari lalu. Cuman Mahfud MD ini ngeri-ngeri sedap. Hukumnya akan benar-benar ditegakkan, dibenahi lah. Akan dibenahi. Karena apa? Pasti juga para politikus juga di DPR juga nggak mungkin sejalan. Ya kan, kalau dia bermasalah. Artinya kan kita sudah tahu lah bagaimana lah anggota DPR kita banyak banget yang sering bermasalah. Jangan kan menterinya juga bermasalah kan gitu. Jadi ini yang harus dibenahi sama Prof Mahfud. Ini pada saat itu Om Kim menyatakan, ngeri-ngeri sedap. Ternyata malah dikasih mandat. Perjanjiannya kontraknya disuruh benahin itu. Nah ini kan kesenangannya Pak Mahfud gitu. Artinya apa? Ya udah diterima, apalagi dia terimanya PDI-nya tidak minta mahar gitu, tidak minta biaya. Nah ini suatu keberuntungan, artinya apa? Kita sebagai bangsa Indonesia punya anak bangsa yang terbaik, yang baik ya. Mas Ganjar, Prof Mahfud, Pak Anies, Pak Caimin, Pak Prabowo. Tapi
ini adalah menurut Om Kim adalah duet yang udah klop gitu loh. Iya. Udah klop, istilahnya Mur sama Balap udah ketemu lah gitu. Iya, iya. Jadi insya Allah gitu. Ya, tinggal rakyat yang memilih ya gitu. Ya. Sama visi misi kita kan belum mengetahui ya, belum tahu. gitu. Tapi melihat skuad ya tim yang ada ini, pasangan ini bisa dibilang ya PDIP-nya kan sejak awal ini memang cenderung apa ya, underground gitu, diem. Ya kan, tidak banyak drama, beda dengan pihak lain yang masih bahkan ada yang berkhianat ya kan. PDIP ini cenderung ayo siapa yang mau gabung welcome gitu, dia cenderung menunggu gitu, dan akhirnya itu menyangkut oleh P3 dan juga Hanura yang bisa bilang secara suara memang kecil gitu, hanya P3-nya kecil itu gitu. Tapi karena mungkin PDIP sudah punya golden ticket ya, jadi cenderung diem gitu ya kan. Tapi akhirnya apa ya, sebelum cawapres itu tim pemenangan itu udah apa ya, settle gitu, udah secara nama punya kualifikasi yang memang mumpuni gitu, terutama Pak Andika Perkasa, ya, gitu. Terus Arsyad Rashid gitu. Jadi apa ya, line up-nya udah bagus gitu untuk memenangkan Pak Ganjar. Tapi Bang Jali, Om Kim melihat ini drama-drama yang enak ditonton loh. Sebenarnya kalau dari awal kita ikutin itu drama-drama enak. Silent-nya Bu Mega itu akan itu keluar. Akhirnya banyak yang di PDI sendiri juga yang akhirnya belum nyebrang. Om Kim nyesel juga, kayak Budiman Sujatmiko, terus sempat juga Sembolon. Itu pasti kaget gitu. Mungkin apa, karena tidak mengetahui rencana sesungguhnya mungkin gitu ya, atau memang pada dasarnya sudah beda visi aja, bisa jadi gitu. Jadi selatan mereka gitu. Tapi kan yang pasti ini gerakannya Bu Mega itu benar-benar dia tenang, karena dia pengen bangsa ini jangan ada gonjang-ganjing gitu loh. Nah, apakah yang kemarin kita buat konten, apakah Pak Prabowo, Pak Bu Mega dengan Pak Jokowi ada konflik? Ini juga kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu apakah itu benar ada konflik atau tidak. Yang pasti ini adalah drama yang enak ditonton. Drama yang enak ditonton. Pas klimaksnya, apalagi mungkin kan dari dulu Pak Mahfud, akhirnya apa? Bener kan, gitu loh. Cuman ya itu loh, para politisi, orang-orang yang nakal di sana udah mulai deg-degan nih. Ya ini kalau mau drama adalah bahwa dramanya ini adalah kita nggak tahu siapa isu yang menyebarkan, mencuatkan bahwa ada kelanggangan Bu Mega sama Pak Jokowi. Tapi kan yang pasti setiap pertemuan di mana soal deklarasi capres, terutama pas Pak Ganjar dideklarasikan sebelum Lebaran ya, itu kan Pak Jokowi sudah pulang, tiba-tiba balik lagi tuh ke Batu Tulis ya. Itu ada pertemuan rakyat segala macam, Pak Jokowi tetap hadir. Nah ini yang dibilang merenggang bahwa isu kembali dimainkan, mencuat bahwa saat deklarasi cawapresnya Pak Mahfud MD, Pak Jokowi tidak hadir. Padahal kan seharusnya masyarakat juga tahu Pak Jokowi sedang kunjungan kerja ke luar negeri, ke Cina kayak gitu. Cuman dianggapnya ini adalah bahwa ini ada kelanggangan nih, kok Pak Jokowi tidak diundang, karena kan terkesan mendadak. Malamnya bertemu Bu Mega dan Pak Mahfud bertemu, besoknya langsung deklarasi kayak gitu. Nah ini menurut Om Kimung emang merenggang, atau memang Pak Jokowi sebenarnya udah nggak apa-apa, nggak tanpa gue juga nggak masalah kayak gitu, atau bagaimana menurut Om Kimung? Ya, lagi-lagi Om Jali, kita orang awam nih, karena bukan sumber dari asal. Gitu. Perjalanan aja lah. Itu kenapa mulai isu itu dimainkan, karena sempat Pak Bu Mega menyampaikan presiden itu Pak Jokowi itu adalah petugas partai. Nah itu mulai dimainkan tuh angin. Karena apa? Undang-undang kita kan cukup 2 kali. Artinya siapa sih ini penggantinya Pak Jokowi setelah ini? Makanya isu dari situ dimainkan terus. Seolah-olah terjadi konflik nih. Seolah-olah Bu Mega dengan Pak Jokowi berbeda pendapat nih. Dan itu diisuin terus, dimain terus. Nah, akhirnya itu berkembang. Apakah itu benaran atau tidak? Ya hanya mereka yang tahu, gitu loh. Kecuali orang-orang A1-nya ya. Kalau kita kan belum gitu. Cuma kalau Om Kimung melihatnya, kemarin Om Kimung sempat curiga nih, kenapa sih Bu Mega begini? Makanya beberapa konten Om Kimung sempat sampaikan, ayo loh Bu Mega, jangan begini loh. Jangan egois, jangan begini. Ternyata pas Bu Mega pidato di Arirbo yang lalu itu untuk deklarasi baca presnya, bakal wakil presidennya, itu Om Kimung, ini loh. Ternyata mulia loh, caranya begini bagus. Nah, bisa jadi bahwa Jokowi itu adalah memang sudah, yang itu Om Kimung katakan beberapa kali, sudah ada komunikasi cara ini. Makanya momen-momen kemarin kan Bang Jali bilang, Om Kimung besok ada pengumuman ini nih.
Om bilang nggak mungkin lah, karena Bu Mega tiba-tiba aja kok, kenapa mesti diumumin? Nah bisa jadi ini adalah suatu strategi lagi, permainan lagi. Kenapa diumumkannya pas Pak Jokowi lagi nggak ada nih? Apakah ada kerenang? Bisa jadi itu biar orang yang lain yang bermain isu. Iya, jadi memang disengajakan supaya lu goreng dah. Nah, lu goreng dah, itu bisa jadi seperti itu. Dan ini memang PDI memang timnya itu memang begitu gitu. Iya, gitu. Padahal Om Kim sih sekarang mulai ada keyakinan sih, mulai ada ya. Belum full ya, mulai ada keyakinan. Bisa jadi memang ini settingan mereka gitu. Bisa jadi makanya putusan-putusan segala macam mereka santai-santai aja. Sampai Pak itu bilang Pak Andika sudah jangan bawa Jokowi lagi. Sampai seperti itu. Dan ini memang PDI udah Jokowi adalah kader terbaik dari PDIP. Dan Jokowi sudah clear bahwa Jokowi sudah mengantarkan bangsa ini, sudah menginjak satu tingkat yang seperti Om Kim bilang yang lalu, Jokowi cuma lemahnya di sisi hukum. Dan ternyata hari ini PDI mungkin mendengarkannya, artinya sekarang sedang dibenahi dari sisi hukumnya nih. Kalau Pak Mahfud udah benar-benar terpilih. Jadi ya bagus lah, artinya ini enak banget. Karena kan memang untuk sekelas pengamat pun, bahkan ini koreksi kalau Bang Jesal ya, Om Kim itu sempat bahwa Pak Jokowi pengen diperhatikan. Itu bahkan makin mencuat bahwa ada hubungan renggang. Itu Om Kim termakan bahwa saat pencapresan Pak Ganjar gitu, karena Pak tulis ya kan, wah ini Bu Mega gini itu. Kalau Bang Jaya kan tetap konsisten bahwa ini memang strategi. Dari awal tuh bilang strategi bahwa pada dasarnya Pak Jokowi pengen Pak Ganjar, entah cara gimana pun ya itu gitu. Nah kalau untuk Pak Mahfud MD, pada dasarnya Pak Jokowi 2019 pengen Pak Mahfud gitu, dan dengan diputuskan ini semua udah selaras mereka keinginannya kayak gitu. Dan kemarin Om Kim nonton juga Pak Mahfud bilang Pak Jokowi welcome aja kok. Iya gitu. Karena tanpa disebutkan dari 2019 Pak Jokowi sudah pengennya Pak Mahfud menurut Bang Jali gitu. Jadi memang keinginan mereka Bu Mega dan Pak Jokowi dan juga PDIP itu sudah selaras gitu. Cuman memang namanya partai pemenang ini kan pasti digoyang sama lawan-lawannya gimana pun ininya gitu. Karena kan siapa sih yang pengen mereka hat-trick 3 kali menang, pasti partai-partai yang bawahnya ini pengen menggoyang mereka. Nah itu dengan bermain dengan isu-isu kayak gitu. Bahkan ya kalau mau menyerempet sampai ke keluarganya Pak Jokowi pun kena gitu. Tapi Om Kim makin pidato kemarin kayaknya mulai kilas balik lagi. Kayaknya Om Kim katakan kayak sekali lagi Om Kim bilang kayaknya benar nih Bu Mega. Artinya Pak, kalau Bu Mega mau egois, pada saat Mbak Puan mencuat, bisa aja Mbak Puan yang dinaikin. Kan gitu. Ternyata enggak, dia benar-benar ditimbang sana, timbang sini, timbang sana. Dan pidato tersebut juga menyampaikan bahwa Pak Mahfud ini teman dekat saya di BPIP loh. Segala macam. Jadi berarti Bu Mega sedang mencari nih. Begitu, sedang menggodok. Apa dia? Pasti dia mendengarkan suara arus bawahnya. Kalau dia nggak mendengarkan, kadernya Pak Ganjar mungkin diabaikan. Lebih baik anak buah dong. Jadi gitu. Jadi ini good lah. Dibandingin sama partai yang lain mengusung anaknya tetap ya. Oh iya. Gitu. Sampai gila nggak ketemu ngambek. Sebenarnya kan Pak Mahfud ini juga sebenarnya apa ya, cukup logis ya, karena kan sebelum ditawarkan PDIP beliau sudah ditawarkan oleh pihak lain kan. Oh iya, kayak gitu. Kan dia juga menimbang-nimbang soal kredibilitas namanya beliau gitu, dan juga mungkin visi misinya mungkin tidak sejalan kayak gitu. Makanya dari tantangan itu pas kontraknya itu disampaikan harus coba rapihin nih intoleran, jangan sampai ada perpecahan bangsa lagi, termasuk itu yang mandatnya ini. Makanya Bang Jali, Om Kim mudah-mudahan nih untuk kedepannya presiden dan wakil presiden udah punya pembagian tugasnya, karena selama ini yang Om Kim tahu ya, beberapa kali wakil presiden itu nggak ada yang fokus pembagian kerjanya, hanya dumpling kepada Pak Presiden. Artinya kalau presiden lagi pergi baru dia lah gitu. Nah mudah-mudahan ini kalau benar-benar terpilih udah Pak Ganjar fokus di pembangunan, fokus di ekonomi. Nah Pak Mahfud benahi nih hukumnya nih, satukan bangsa Indonesia yang udah pecah, jangan sampai ada perpecahan lagi gitu. Karena kan kalau kita lihat taruhlah 3 ke belakang wakil presiden ini, itu memang lebih dari unsur politisnya dipilih kayak gitu. Oh iya. Kalau saat Pak Yusuf Kala dengan Pak SBY, kalau Bang Jali lihat Pak Yusuf Kala ini memang bergerak juga. Kalau Bang Jali, cuman pas begitu Pak SBY dan Pak Budiono memang bisa dibilang nggak ada suaranya lah, nggak ada pergerakannya. Begitupun Pak Yusuf Kala saat dengan Pak Jokowi juga kayaknya lebih asik sendiri gitu. Kalau menurut Bang Jali,
dan apalagi Pak Mahfud Amin gitu. Iya. Bahkan dianggap bahwa ini kemana nih wakil presiden kita gitu. Kan dari dulu wakil presiden seperti itu. Seperti itu ya. Seperti itu waktu zaman Pak Harto juga seperti itu, cuma mendamping lama doang. Iya, Kemudian iya. kali ini udah ada pendelegasian. Ya, mungkin terakhir ya Muhammad Hatta kali ya, ya mungkin ya presiden kita ya. Oh iya. Mungkin gitu ya kan. Kita Gitu. nggak inilah. Ya kayak gitu. Terus satu lagi nih Bang Jali, kenapa Pak Mahfud yang terpilih ya itu yang tadi Om Kim katakan sebelumnya, itu ada unsur NU-nya. Nah, gitu unsur NU-nya yang ini. Karena apa? Bu Mega udah lihat dari sisi kredibilitas dia karena udah dari legislatif, yudikatif, eksekutif. Artinya Pak, ini udah bukul nih. Iya. Cuma untuk mendulang suara kayaknya lagi-lagi NU. Iya. Makanya dari awal Om Kim kan Iya. NU ini menjelang pemilu itu selalu jadi gadis cantik gitu, selalu diperebutkan gitu loh. Dan Iya. itu pasti. Nah, tapi ntar kalau udah selesai pemilu, saya lagi diam lagi gitu loh. Itu yang terjadi. Cuman kali ini dua NU nih Bang Jali. Satu NU Gus Durian, satu lagi NU-nya apa namanya? PKB. PKB Caimin Iya, gitu. iya, Nah, itu. Nah, itu soal Ya intinya Pak Mahfud ini paket komplit lah, bisa meraih suara juga di kalangan NU ya kan, Iya, iya. bisa juga kualitasnya beliau yang dengan pengalaman beliau. Jadi memang sepaket nih kayak gitu yang diharapkan gitu. Jadi memang apa ya? Semuanya ada di beliau bahasa kasar untuk melengkapi Pak Ganjar. Kan Mahfud MD ini naik loh namanya sejak apalagi dia ada kasus-kasus contoh nih yang Pak membela diri terus itu yang dia ngebela diri seolah-olah ngebunuh ditangkap polisi di Bekasi Jawa Barat, ternyata apa? Loh ini pembelaan loh. Kenapa dia mesti ditangkap gitu? Akhirnya Pak Mahfud yang perjuangkan. Terus kemarin wacana apa penyitaan aset, perampasan aset itu juga naik. Jadi itu anak muda loh yang sering ngotot ya Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini memang gitu kan, naik hilang. Iya, karena kan mungkin di posisi dia sebagai Menko Polhukam mungkin ada perbatasan pergerakannya beliau mungkin. Ya Mungkin kan? bisa jadi. Makanya mungkin dengan ditawarkan posisi wakil presiden, mungkin dia bisa bergerak lebih leluasa dan bisa membenahi kasus hukum lah yang ada di Indonesia. Ya gitu. mungkin bisa jadi karena memang karakter presiden kita ini selalu udahlah serahkan dengan mekanisme. Ya. Nah, selalu serahkan dengan mekanisme. Padahal memang kalau menurut aku ada alat tertentu presiden atau wakil presiden untuk bisa melihat berintervensi. Ya. Gitu loh. Seperti KPK udah biarkan aja. Ya. Padahal enggak harus ada kalau menurut aku ya harus ada intervensi. Karena apa? Kalau enggak hukum itu ya begini dimainkan Ya, terus. gitu. Jadi ya inilah sisi lemahnya Pak Jokowi Ya. kayak gitu. Mudah-mudahan Pak Jali nih, mudah-mudahan nih. Nanti kalau kita bahas nanti ya mudah-mudahan nih kalau Pak Mahfud udah terpilih, mudah-mudahan itu Terpilih apa ikut nih bahasanya? terpilih. Oh, terpilih menang gitu. Menang. Oke. Mudah-mudahan kalau menang, Ya. ya kita nggak tahu lah itu kan masing-masing semua kan punya ini. Ya termasuk Anies juga mudah-mudahan bisa menang. Tapi artinya kalau Pak Mahfud bisa menang, Pak Mahfud harus fokus di hukumnya, kejaksaannya, kehakimannya, kepolisiannya. Ini 3 lembaga negara ini yang benar-benar dikritisi, termasuk KPK. KPK juga harus benar-benar diperhatiin lagi gitu. Ya. Kita lihat aja, kan visi misi belum disampaikan oleh para calon. Iya nanti. Karena kan segimanapun itu kita lihat pasti semua punya sisi korupsi, semua pasti sama dah. Kesejahteraan rakyat lah, inilah semua sama, cuman step by stepnya gitu. Yang mau kita lihat gitu, kita lihat aja Pak Ganjar sama Pak Mahfud MD gimana, pasangan lain-lain kayak gimana. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan Om Kimung? Udah cukup ya. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti ini adalah yang Om Kim bilang enakan 3 karena apa? Lebih asik kan Om Kim waktu itu gitu lebih asik kita nguliknya dan ini benar-benar mudah-mudahan lebih demokrasi. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih bangsa ini adalah tetap menjadi bangsa yang rencananya 2045 ya. 2045 menjadi negara ekonomi. Bukan rencana, targetnya. Targetnya menjadi 2045. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Ya mudah-mudahan gitu. Ya itu aja poinnya. Gitu. Jadi ya kalau untuk kontestasi ini Bang Jali berharap masyarakat ya terutama ya ini lebih bijak memilihnya berdasarkan visi misi. Jangan berdasarkan maaf ya. Ada ininya ada pemberiannya atau
berdasarkan popularitasnya atau memang berdasarkan kebencian dengan pasangan lain. Karena kan kita cenderung memilih si A karena benci si B gitu, bukan karena suka sama si A berdasarkan ininya gitu. Itu gimana tertarik? Iya. Kalau bisa udahlah, kalau suka jangan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Akhirnya apa? Mata kita buta, padahal ada yang baik di orang lain gitu ya. Gitu. Jadi lebih melihat visi misinya gitu. Sekian itu aja, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.